Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami buka hati kami siap mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Dan sekarang kita sudah masuk dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, kita akan menyelesaikan Kisah Rasul 8 pada kesempatan ini. Ya, ini adalah kisah juga yang sangat terkenal, perjumpaan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. Mari saya akan bacakan dulu ayat yang ke-26 ya, ayat ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Saudara, Filipus adalah seorang yang rendah hati. Kita tahu bagaimana di pelajaran sebelumnya ya, bahwa pelayanannya harus dilengkapi oleh Petrus dan Yohanes yang datang kemudian. Sebab dikatakan bahwa Filipus sudah membaptis dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah menerima Injil, tapi Roh Kudus belum turun. Nah, Filipus tidak tersinggung, saudara, ketika pelayanannya harus dilengkapi oleh hamba Tuhan lain. Maka saya katakan dia adalah pelayan Tuhan yang rendah hati. Sementara ada banyak pelayan Tuhan yang tersinggung, ya, kalau pelayanannya masih perlu dilengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Ada banyak hamba Tuhan yang merasa dirinya paling hebat, udah cukup, udah nggak perlu orang lain lagi. Itu tinggi hati. Tetapi Filipus enggak. Filipus orangnya rendah hati, ya. Dia tidak menjadi tersinggung. Filipus juga adalah seorang yang peka dan taat akan tuntunan Tuhan. Ia tidak melayani berdasarkan kedagingannya. Ia serius melayani ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk dia. Kita tidak tahu bagaimana pesan itu datang, apakah dari mimpi atau dari penglihatan. Tetapi memang kerap kali bisa terjadi apabila ada misi khusus, maka hamba-hamba Tuhan akan ditunjukkan kemana mereka harus melangkah. Ya, ini ada misi khusus, jadi ada pesan Tuhan khusus. Bisa datang lewat penglihatan, bisa datang dalam mimpi. Filipus diarahkan ya ke jalan di mana ia akan bertemu seseorang dari Ethiopia. Perjalanan ini melintasi padang gurun Yudea. Filipus pasti tidak akan pernah terpikir untuk pergi ke sana sebelumnya, sebab ini tempat yang sepi, sunyi, saudara. Penginjil itu kan biasa seneng tempat yang rame, saudara. Ya, minggu lalu saya jelaskan nih kayak angkatan udara, sekali ngebom doang banyak efeknya. Nah, sekarang tiba-tiba disuruh ke jalan yang sepi, sunyi, yang dia tahu, waduh, ini pasti nggak ada orang. Tapi dia nggak komplain, Tuhan ngapain aku ke situ? Itu sepi, mana ada orang? Nggak, dia hanya taat, dia rendah hati dan taat ya. Filipus juga nggak berargumen untuk apa aku ke sana, dia berangkat saja ke tempat yang ia tuju. Sekalipun dia nggak tahu siapa yang harus dia temui, mau ngapain di padang gurun itu. Inilah ketaatan hamba Tuhan ya. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, ia adalah seorang asing dari Ethiopia. Ada dua Ethiopia pada saat itu. Yang satu di Arab, yang terletak di sebelah timur Kanaan, satu lagi di Afrika, di sebelah selatan, di luar Mesir, dan sangat jauh dari Yerusalem. Rupanya sida-sida dari Ethiopia ini adalah Ethiopia yang terletak jauh, yang ada di Afrika sana. Orang-orang Ethiopia di zaman itu juga sudah dianggap paling rendah dan hina, karena mereka orang-orang yang berkulit, sangat hitam, saudara ya. Namun Injil adalah anugerah ilahi yang tidak memandang ras, suku, dan bangsa. Injil datang ke siapa saja, sebab siapapun kita, saudara ya. Apapun warna kulit kita, kita semua ditebus dengan harga yang sama. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua ditebus dengan darahnya yang mahal.
Sida-Sida ini adalah seorang pembesar di negerinya. Ia kepercayaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Kemungkinan penerus Ratu Seba, saudara. Nah, Kandake adalah nama umum seperti halnya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu jadi sebuah gelar sebetulnya ya. Nah, jadi dia adalah kepala perbendaharaan di sana. Dan kita bisa lihat di sini, saudara, bahwa sida-sida dari Ethiopia ini adalah pemeluk agama Yahudi. Kenapa? Sebab ia pergi ke Yerusalem untuk beribadah, ya. Ada seorang pembesar itu dikatakan pergi ke Yerusalem untuk beribadah, dia pasti pemeluk agama Yahudi. Penafsir berpendapat ya bahwa dia penganut agama Yahudi yang benar, yang bersunat dan mengikuti hari raya Yahudi. Seperti kita ketahui, saudaraku, bahwa sebisa mungkin orang-orang di luar Yerusalem memang berkunjung ke Yerusalem setiap tahunnya. Ya. Nah, jika benar demikian, bukan Petrus yang pertama memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi atau Cornelius, ya, tetapi Filipuslah yang bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia ini. Kita tidak tahu fakta dari mana sida-sida Ethiopia ini kok bisa memeluk agama Yahudi, tapi kemungkinan adalah ada sisa-sisa pengenalan akan Allah sejak zaman Ratu Sheba. Kita tahu Ratu Sheba ada hubungan dengan Salomo. Jadi ada kemungkinan sisa-sisa pengenalan akan Allah itu masih ada di Ethiopia pada saat itu, dan sida-sida ini adalah salah satu orang yang ikut pada agama Yahudi. Ayat 28-30. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Ya, saya baca dulu sampai ayat yang ke-30 dulu ya. Kita melihat tadi. Menarik, yang dibaca adalah kitab Yesaya. Memang ia seorang penganut agama Yahudi tadi. Rupanya kemungkinan ia membaca dengan suara yang nyaring, dengan suara yang lantang, sehingga Filipus mendengar apa yang ia baca. Kita bisa melihat sida-sida ini adalah seorang yang haus akan kebenaran. Ia haus akan Allah sekalipun ia belum mengerti. Ia memang selalu berkenan, Tuhan itu selalu berkenan ditemui oleh orang-orang yang haus akan Dia, yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sida-sida ini mungkin sedang membaca ulang apa yang diajarkan di Yerusalem. Ia seorang yang tekun. Pertanyaannya, saudara, kita punya ketekunan nggak seperti sida-sida ini? Kadangkala kita pulang dari gereja, kita nggak tahu apa yang dikhotbahin. Ya. Dan kita belum tentu punya ketekunan untuk mencatat, untuk mau belajar lagi. Apa sih yang tadi aku pelajari? Tapi sida-sida dari Ethiopia ini punya ketekunan. Sekalipun dia tidak ngerti, dia mau baca ulang, dia mau cari tahu, dia punya kelaparan, dia punya kehausan akan Tuhan. Selalu ingat ada satu kunci, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan pasti akan menampakkan dirinya. Nah, sida-sida ini memanfaatkan waktu luang dengan bijak, yaitu membaca dan belajar kitab suci. Nah, waktu luang kita buat apa, saudara? Nah, ini kan juga perlu kita jawab ya. Nggak salah kita punya hobi, tapi adakah kita menyediakan waktu-waktu kita untuk tekun belajar kitab suci? Itu sebabnya untuk sida-sida ini, berlakulah yang Tuhan katakan, kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Apa yang sida-sida ini punyai? Ini kan saya mengutip dari perumpamaan tentang talenta. Sida-sida ini sudah punya modal pengenalan akan Allah Israel. Dia tekun mencari, ya.
maka kepadanya juga diberitahukan kebenaran. Ayat 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sekali lagi saudara, kita bisa melihat betapa lapar dan haus Sida-Sida ini akan kitab suci. Ya, ia sangat ingin belajar kebenaran tentang kitab suci. Dia menyediakan dirinya seperti gelas kosong yang siap diisi. Ada banyak orang sekarang datang ke Tuhan itu tidak dengan gelas kosong. Bahkan pendeta baru doa pembukaan aja dia udah bilang, gue udah tahu dia mau khotbah apa. Waduh, ya. Atau baru juga pendahuluan ngomong 2 menit, gue udah tahu nih mau ngomong apa. Nah kalau udah begitu udah susah diisi. Gelasnya udah penuh. Diisi juga udah gak masuk. Nah Sida-Sida dari Ethiopia ini enggak. Dia menyediakan hatinya seperti gelas yang kosong. Ia menunjukkan kerendahan hati. Ini sangat beda dengan Simon mantan tukang sihir yang selalu merasa dirinya lebih penting dari orang lain kan, yang kita belajar minggu-minggu lalu. Sida-Sida dari Ethiopia ini punya kekuasaan. Seorang yang terhormat. Ini bangsawan saudara. Tapi dia begitu punya kerendahan hati, makanya Tuhan berkenan untuk ditemui. Jadi ingat ya, orang punya fasilitas itu tidak menjamin bahwa dirinya sombong. Ada yang sombong, yang mau merasa dirinya penting, tapi ada juga yang enggak saudara. Seperti Sida-Sida dari Ethiopia ini. Sida-Sida dari Ethiopia ini tidak merasa dirinya penting. Sida-Sida dari Ethiopia ini sangat sehat. Mentalnya sangat sehat, kerohaniannya. Nah, memang dalam kitab suci seringkali ada hal-hal yang sukar untuk dipahami atau perlu yang dijelaskan lebih lanjut. Tapi jangan lantas kita membuangnya dan hanya mau yang praktis saja. Sida-Sida dari Ethiopia ini sedang membaca, dia tuh juga bingung apa yang sedang dia baca. Tapi dia nggak buang gitu aja, dia tetap cari tahu. Dia nggak mau cuman yang gampang. Orang Kristen zaman sekarang kan ada yang cuman mau yang gampang, saudara. Ya, kalau dikasih pengajaran sedikit bilang, ini nggak relevan buat hidupku. Makanya John Stott bilang ada lingkaran setan dalam gereja Tuhan modern hari ini. Lingkaran setannya yaitu pendeta yang dangkal menciptakan jemaat yang dangkal. Jemaat yang dangkal menuntut pendeta yang dangkal. Ya udah, klop jadi panci sama tutup. Enggak, kita harus balance saudara ya. Kita juga enggak jadikan gereja kayak kampus kuliah teologi, enggak saudara. Tapi semua harus balance, semua harus pada proporsinya ya. Ayat 32 dan 33, apa sih yang membingungkan? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Memang saudaraku, sudah rencana Tuhan bahwa nas yang sedang dibaca oleh Sida-Sida dari Ethiopia itu adalah nas nubuatan mesianik, ya, yaitu tentang Yesus sendiri. Yesuslah domba yang dibawa ke pembantaian itu. Ia mati secara tidak adil. Ayat-ayat tersebut yang sedang dibaca oleh Sida-Sida dari Ethiopia sedang menceritakan tentang penderitaan Yesus Kristus itu. Jadi lihat orang yang lapar dan haus, Tuhan akan tuntun sedemikian rupa sampai yang diselidiki pun tentang nubuatan mesianik, dan di saat yang sama Tuhan kirimkan orang, yaitu Filipus. Disinilah kita melihat bagaimana pengaturan Tuhan yang sangat sempurna, baik yang dibaca maupun Tuhan kirimkan orang. Coba kalau Sida-Sida Ethiopia ini tidak punya kehausan, tidak baca firman,
nggak punya kegemaran untuk menyelidiki kitab suci, Filipus pun juga tidak akan dikirim, saudara. Kalau dia bacanya novel, mau ngapain apa yang dijelasin? Kalau dia cuman bacanya lawakan gitu ya, bukannya nggak boleh baca-baca hal lain selain kitab suci, tapi pastikan ya, kita itu punya kehausan akan kitab suci. Kita adalah orang-orang yang mau menyelidiki kitab suci. Nanti Tuhan dengan 1001 cara, mungkin tidak dikirimkan orang, tapi bisa dengan banyak cara lain. Pemahaman-pemahaman saudara pasti akan ditambah dan akan dilengkapi. Bisa Tuhan kirim orang, bisa saudara dengar dari khotbah siapa, bisa dari ibadah minggu, dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara tekun mengikuti life study ini adalah langkah yang tepat. Orang yang mau ikut life study ini pasti orang-orang yang tekun mau menyelidiki kitab suci. Kita ini kan terus dijalani ayat per ayat, saudara. Bagian per bagian. Bukan tematik. Ini saya persiapannya pun berat, saudara. Tapi saya sangat bersuka cita untuk kepada setiap saudara yang mau mengikuti, mau belajar, mau menyelidiki kitab suci. Saya yakin pemahaman saudara tentang Tuhan pasti akan Tuhan tambah-tambahkan. Sebab saudara-saudara adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya. Filipus mengambil kesempatan ini untuk menceritakan Yesus kepada sida-sida ini. Apakah kita juga mau menyatakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Pemberita Injil harus memberitakan tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Saya sangat miris loh. Kalau sekarang pengkhotbah, kalau khotbah ceritanya saya terus, bukan cerita tentang Yesus, tapi cerita tentang saya. Yang kita nyatakan Kristus, bukan diri kita sendiri, saudara. Ya, ingat hal itu dengan baik. Yang kita nyatakan adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Saudara mungkin bukan pengkhotbah, tapi saudara mau jadi saksi juga. Saudara bisa menyatakan Kristus. Ingat, it's all about Christ, not about me, not about yourself, but it's all about Christ. Yang kita mau nyatakan, mungkin saudara pengusaha, saudara guru, saudara ibu rumah tangga, siapapun saudara. Yang kita mau nyatakan Kristus bukan tentang diri kita sendiri, tapi semua tentang Tuhan. Ya, ayat 36-38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Filipus langsung menantang sida-sida itu saat itu juga untuk menerima Kristus. Nah, seringkali kisah ini jadi bahan diskusi, saudara. Ada gereja-gereja yang berkata nggak perlu katekisasi berkali-kali pertemuan. Orang percaya Yesus langsung baptis kayak sida-sida ini. Tetapi ada beberapa gereja nggak bisa, harus ikut katekisasi dulu supaya dia tahu betul apa yang dia imani. Jangan gitu ngomong percaya langsung dibaptis. Pertanyaan saya, mana yang benar, saudara? Ya, mana yang benar? Di Lifehouse Community kita mengadakan katekisasi. Berapa kali? 3 kali pertemuan. Hanya untuk menceritakan siapa Yesus, anugerah Yesus dalam keselamatan, bahwa manusia butuh yang namanya keselamatan. Saya melihat kisah ini, ingat ini kan case khusus, saudara. Di mana Filipus tidak tinggal di Ethiopia. Ini hanya bertemu sesaat dalam perjalanan. Wajar kalau pada saat itu juga Filipus harus menantang sida-sida ini untuk dibaptis dan menerima Kristus. Ini kan pertemuan yang terjadi sangat singkat dan sesaat itu saja. Kalau Filipus punya waktu, pasti Filipus juga bisa menjelaskan lebih lagi. Nah, kalau kita sekarang, ya apa salahnya sih untuk kita menjelaskan lebih lanjut supaya orang itu mengerti, memahami apa yang ia imani. Jadi nggak percaya buta, jadi nggak percaya asal.
tetapi dia betul-betul memahami apa yang ia percayai. Bukankah ini hal yang baik, saudaraku? Ya. Nah, jadi ya, kita jangan mempertentangkan kisah ini. Kalau saudara dalam penginjilan di luar, saudara ketemu orang itu hanya satu kali, saudara nggak punya kesempatan lain, ya silakan untuk langsung membaptis, tidak ada masalah. Ya, kalau saya lagi pelayanan di luar kota gitu misalnya, ada kebutuhan di mana saya harus membaptis, ya nggak apa-apa, saya baptis langsung. Asal yang penting dia sudah percaya dengan sungguh, ya saya jelaskan sebisanya. Ya, tetapi ini bukan satu rumusan pasti. Kondisi saat itu Filipus memang tidak memungkinkan untuk adanya pertemuan berjilid-jilid, ya. Saat itu sudah cukup. Jadi kalau kita punya kesempatan lebih lanjut, kenapa tidak? Oke, diakhiri dengan ayat 39-40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Keberadaan Filipus di sana memang sebagai utusan Injil bagi sida-sida dari Ethiopia. Filipus diutus ke jalan yang sepi, yang mungkin gak ada siapa-siapa lagi. Tapi jelas bahwa itu ada misi khusus untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia ini. Ketika tugasnya sudah selesai, maka Filipus tidak lagi di sana. Filipus punya tugas lain. Nah, di sini dikatakan Roh Tuhan melarikan Filipus, membawa pergi. Seperti apa, saudara? Nah, mungkin saudara membayangkan ini kayak pintu kemana saja Doraemon atau gimana? Ya, Filipus dibawa lari atau menghilang bisa saja kalau Tuhan mengkehendaki. Tapi bisa juga berarti Filipus berpisah pergi, mungkin ada yang namanya di gurun ya, kalau ada angin atau apa, ada debu yang tebal, lalu hilang dari pandangan sida-sida itu dalam sekejap. Itu juga bisa ya, dan itu tidak perlu kita persoalkan ya. Itu tidak perlu kita persoalkan. Tapi perlu dicatat di sini bahwa sida-sida ini meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dan ia membawa kabar baik ini kepada orang-orang sebangsanya. Orang yang berjumpa dengan kebenaran, orang yang berjumpa dengan Tuhan, pasti akan terasa sukacitanya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan bersukacita, saudara. Ya. Seperti sida-sida ini menemukan kebenaran, ia bersukacita. Saudara, kita kalau menemukan kebenaran harus bersukacita. Jangan senangnya cuma kalau menang undian, saudara. Ya. Kalau menang undian senang, bertemu kebenaran harus lebih senang lagi. Nah, itu baru luar biasa. Ya. Dan di sini dikatakan Filipus ke Asdod. Asdod itu apa sih? Asdod itu kota orang-orang Filistin dulu. Letaknya 9 kilo dari Gaza. Ya, 9 kilo itu bukan jarak yang jauh ya. Itu masih walking distance, saudara. Ya. Apalagi orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu 9 kilo itu hal yang biasa. Orang zaman sekarang pun harusnya biasa ya. Walaupun orang zaman sekarang lebih males-males. Tapi saya dulu kalau jalan pagi itu bisa 8-10 kilo. Jadi 9 kilo itu masih walking distance ya. Bukan langsung tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Filipus 100 kilometer. Nah itu kan lebih nggak masuk akal. Tapi 9 kilo ini sangat-sangat walking distance. Jadi kalau tadi saya katakan apakah ayat ini berarti Tuhan langsung bawa lari ke pintu kemana saja Doraemon, atau Filipus pergi dan hilang dari pandangan orang Ethiopia itu, ya itu bisa saja ya. Apalagi ini jarak hanya 9 kilo ya. Masih walking distance. Filipus memberitakan Injil dan meneruskan perjalanannya di Kaisarea. Dan rupanya nanti kemudian kita tahu di Kisah Rasul 21 ayat 8, Kaisarea adalah tempat Filipus menetap. Jadi setelah dia memberitakan Injil ke banyak kota, akhirnya tempat perteduhan terakhir dia yang Tuhan berikan untuk Filipus adalah Kaisarea. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Mari kita berdoa.
bersyukur, materaikan kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Lifehouse Community, Uang Plaza, lantai 2. Khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Sampai jumpa minggu depan hanya di Live Study, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.